Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih beranugerah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita juga bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kita dalam persiapan kita untuk berangkat ke sekolah. Kita tiba di sekolah dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pembentukan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu agar kiranya melalui firman yang kami renungkan hari ini boleh kembali mengingatkan, bahkan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, perenungan devosi kita hari ini saya ambil dari santapan harian dengan topik dibentuk oleh Allah. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca di tempatnya masing-masing. Kita buka Yesaya 45 ayat 9 sampai 19. Yesaya 45 ayat 9 sampai 19. Kita akan sama-sama membacanya ya Bapak Ibu. Ketika saya selesai membacakan judul perikopnya, kita baca bersama-sama. Yesaya 45 ayat 9 sampai 19. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentuk, yang membentangkan langit. Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku. Dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia, tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti topik kita pagi hari ini adalah dibentuk oleh Allah.
dari ayat yang sudah kita baca bersama ya. Pada ayat yang ke-9, di situ kita tahu bahwa Allah memperingatkan dengan keras bahwa tidaklah seharusnya ciptaan berbantah dengan penciptanya. Kemudian pada ayat yang ke-11, bukanlah hal yang baik jika kita meragukan atau merendahkan karya Allah, sebab Tuhan adalah yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kemudian di ayat 12-13 di situ disampaikan bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta dan menggerakkan manusia. Lalu pada ayat yang ke-14-17 di situ dinyatakan bahwa hanya Allah yang sanggup menundukkan segala bangsa dan berhala serta menyelamatkan umatnya. Lalu pada ayat yang ke-19, Allah tidak pernah berfirman secara tersembunyi. Allah selalu mengatakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, pasti kita sudah biasa mendengar pembentukan Allah. Contohnya itu seorang penjunan dan tanah liat. Ya, ini contoh yang sudah sangat kita dengar biasanya gitu ya. Bagaikan tanah liat di tangan penjunan, manusia berserah penuh untuk dibentuk sekehendak Allah. Harusnya ya Bapak Ibu. Jika kita melihat hasilnya, tentu kita mengatakannya sungguh indah. Kalau udah jadi, tanah liatnya sudah jadi. Benda yang bagus, tentu indah. Tetapi kalau kita melihat prosesnya, kita lihat bagaimana seorang penjunan itu bekerja, dia meremas, memotong, dan membentuk tanah liat itu dengan keras. Inilah gambaran betapa beratnya tantangan supaya tanah liat dapat dibentuk menjadi karya yang indah. Tuhan, Dia membentuk kehidupan kita dan berotoritas penuh atas diri kita. Bagi Allah, manusia yang ada di tangannya sudah dapat dibayangkannya menjadi sebuah bentuk yang indah. Apa yang akan dibentuk oleh Allah bagi umatnya adalah berkat dan keselamatan, bukan noda dosa dan rasa malu. Sebab itu kita harus selalu siap untuk dibentuk oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Di sini kita melihat teladan langsung dari Allah yang kita kenal dan sembah. Ia adalah Allah yang selalu berkata benar, sehingga kita sebagai orang-orang yang dibentuknya juga harus hidup dalam kebenaran. Saat ini mungkin kita masih sering berkata bohong, dengan banyak alasan menyertainya. Mungkin kita mau membenarkan kebohongan kita ya Bapak Ibu. Kita mengatakan bahwa kita berbohong untuk kebaikan. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah dengan alasan apapun berkata tidak jujur tidaklah benar, sebab itu tidak sesuai dengan pembentukan Allah. Kalau kita berbicara tentang proses pembentukan Allah, Allah membentuk kita bisa melalui hal-hal yang menyukakan hati kita, bisa juga melalui hal-hal yang melukai hati kita. Ya, semoga kita bisa melihat itu sebagai proses pembentukan Allah dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tanah liat aja diperlakukan tidak baik ya Bapak Ibu, tapi hasilnya akan baik gitu. Begitu juga dengan Tuhan. Meskipun Tuhan mengizinkan masalah, mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita makin kuat, supaya kita makin bersandar kepada Tuhan. Kita menyadari kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Marilah kita mengakui karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan pengakuan itu, kita senantiasa mengikuti firman-Nya dan tidak lagi melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Mari kita mempersiapkan diri untuk dibentuk oleh Allah, untuk merespon segala sesuatunya dengan benar. Apa implikasinya ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Saya berharap ketika kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Allah itu senantiasa membentuk kita dari setiap proses kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kita bisa komit untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan mau bentuk kita jadi apa. Misalkan kita lagi ada masalah, kita ditipu, apa
yang bisa kita pelajari dari kejadian itu? Apa yang bisa kita sadari? Apa yang bisa kita syukuri dari musibah itu? Gitu. Bersiaplah untuk dibentuk oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan dan dikuatkan bahwa Engkau membentuk kami dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah, untuk terus bergantung kepada Tuhan Sang Pembentuk hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau setiap tindakan kami melukai hati-Mu, melukai sesama kami. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami maupun murid-murid kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari murid-murid di Lentera kelas 1 sampai kelas 12. Kami bersyukur Tuhan jika mereka terbeban menitipkan anaknya di tempat ini. Kami mohon ketika kami dipercayakan, kami boleh melaksanakan tanggung jawab kami. Tuhan, berkati setiap orang tua. Berikan mereka kebijaksanaan, hikmat, untuk mereka juga boleh bekerja sama dengan kami, mendidik anak-anak di rumah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat melayani, tetap semangat, selalu andalkan Tuhan, Tuhan memberkati.